Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaila Masan, mahasiswa Ilmu Administrasi Bisnis dengan NPM 2516051047, kelas Reg B, dan dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Bisnis Bapak M. Iqbal Harori. Izin untuk membuat video dengan menjawab UAS bagian 1-2, yaitu pernyataan dan jelaskan ulang materi diskusi yang sudah diajarkan setiap pertemuan beserta teori yang terkait. Sebelum itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang ekonomi bisnis. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari segala tingkah laku manusia untuk mendapatkan dan mengelola sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas, dengan cara menentukan apa yang diproduksi, bagaimana proses produksinya, dan untuk siapa hasil yang ditujukan. Ekonomi tidak hanya membahas uang, tapi juga membentuk pola pikir yang rasional dan bijak demi tercapainya kesejahteraan bersama. Ekonomi bisnis adalah bagian dari ilmu ekonomi terapan yang mempelajari pengambilan keputusan dalam perusahaan dengan menggunakan teori ekonomi dan metode kuantitatif. Bidang ini menganalisis berbagai permasalahan bisnis, baik yang bersifat internal seperti permintaan, biaya produksi, penetapan harga, laba, dan investasi, maupun faktor eksternal seperti kebijakan pemerintah, kondisi pasar, situasi sosial politik, dan pasar tenaga kerja. Perbedaan utama ekonomi mikro dan ekonomi makro terletak pada cakupan pembahasannya. Ekonomi mikro memfokuskan analisis pada unit-unit kecil dalam perekonomian seperti konsumen, rumah tangga, dan perusahaan. Sebaliknya, ekonomi makro memiliki perekonomian secara menyeluruh dalam skala nasional. Fokusnya meliputi pendapatan nasional, pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, serta peran kebijakan fiskal dan moneter pemerintah. Kedua cabang ini saling melengkapi dalam menjelaskan bagaimana perekonomian pekerja, baik dari sisi individu maupun secara agregat. Investasi tidak hanya bertujuan mencari keuntungan, tetapi juga merupakan kegiatan produktif untuk mengembangkan harga agar bermanfaat bagi perekonomian. Dalam ekonomi hijau adalah konsep pembangun ekonomi yang menekankan pada keberlanjutan lingkungan, efisiensi sumber daya, dan pengurangan dampak kerusakan alam. Tujuannya agar pertumbuhan ekonomi tetap berjalan tanpa merusak lingkungan untuk generasi mendatang. Contoh kasus ekonomi hijau di Indonesia akhir-akhir ini adalah pengembangan energi terbarukan seperti PLTS, penggunaan kendaraan listrik, serta program pengolahan sampah dan ekonomi sirkular. Ekonomi biru dan contoh kasus. Ekonomi biru merupakan konsep pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa merusak ekosistem laut. Fokusnya meliputi perikanan, berkelanjutan, pariwisata bahari, dan konservasi laut. Contoh penerapannya adalah pengelolaan kawasan, konservasi laut, budidaya perikanan ramah lingkungan, serta pengembangan wisata laut yang tetap menjaga kelestarian terumbu karang. Permasalahan utama ekonomi Indonesia yang menyebabkan lambat bersaing dengan negara maju antara lain kualitas sumber daya manusia yang belum merata, ketergantungan pada sektor primer, infrastruktur yang belum optimal, serta rendahnya inovasi dan teknologi. Untuk mengatasinya, Indonesia perlu meningkatkan kualitas pendidikan, memperkuat industri berbasis teknologi, memperbaiki birokrasi serta mendorong riset dan inovasi. Permasalahan Provinsi Lampung dan solusinya. Provinsi Lampung masih menghadapi masalah daya saing akibat keterbatasan infrastruktur, rendahnya nilai tambah sektor pertanian, serta kualitas SDM yang belum maksimal. Lampung masih banyak bergantung pada sektor primer tanpa pengolahan lanjut.
Solusinya adalah pengembangan industri pengolahan hasil pertanian, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan kerja, serta perbaikan infrastruktur dan akses pasar-pasar. Permasalahan daerah saya secara umum adalah minimnya lapangan kerja, rendahnya investasi, dan kurangnya pemanfaatan potensi lokal. Hal ini menyebabkan daerah lambat bersaing dengan wilayah lain. Solusi yang dapat dilakukan adalah mendorong UMKM berbasis potensi daerah, meningkatkan kualitas SDM melalui pelatihan, memperbaiki pelayanan publik, serta menciptakan iklim investasi yang kondusif. Selanjutnya, pembahasan di setiap pertemuan. Pada pertemuan pertama, dikarenakan waktunya pergantian dosen, kami memulai dengan sesi perkenalan bersama Pak Iqbal, di mana pada kesempatan itu Pak Iqbal memperkenalkan diri disertai biodata beliau yang juga memperlihatkan buku-buku yang beliau tulis sendiri, terutama buku ekonomi dan bisnis administrasi yang akan menjadi salah satu referensi dalam perkuliahan ini. Dilanjutkan pertemuan kedua, mahasiswa mendapat tugas mencari berita-berita ekonomi terbaru yang akan dibahas. Isu pertama mengenai ketangguhan ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian global, yang ditunjukkan oleh data BPS melalui indikator PDB, ketenagakerjaan, dan IPM. BPS menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional tetap stabil dan didukung oleh kuatnya konsumsi masyarakat. Isu berikutnya adalah wacana redemonisasi rupiah yang disenutkan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa masuk dalam rencana jangka menengah Kementerian Keuangan 2025-2029. Kebijakan ini bertujuan menyederhanakan nilai rupiah dan Isu berikutnya adalah wacana redenominasi rupiah yang disenutkan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa masuk dalam rencana jangka menengah Kementerian Keuangan 2025-2029. Kebijakan ini bertujuan menyederhanakan nilai rupiah dan memodernisasi sistem pembayaran, namun pelaksanaannya masih berada di bawah kewenangan Bank Indonesia dan belum akan diterapkan dalam waktu dekat. Pertemuan ketiga, kami melakukan wawancara di Galeri Pasar Modal Gedung B FISIP Universitas Lampung. Hasil wawancara membahas dampak ekonomi terhadap perusahaan di pasar global yang memperlihatkan bahwa pasar modal sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro. Ketika ekonomi stabil, investor lebih mempercaya diri sehingga harga saham naik. Sebaliknya, ketika ekonomi melemah, investor cenderung menarik investasi sehingga Pertemuan ketiga, kami melakukan wawancara di Galeri Pasar Modal Gedung B FISIP Universitas Lampung. Hasil wawancara membahas dampak ekonomi terhadap perusahaan di pasar modal yang memperlihatkan bahwa pasar modal sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro. Ketika ekonomi stabil, investor lebih percaya diri sehingga harga saham naik. Sebaliknya, ketika ekonomi melemah, investor cenderung menarik investasi sehingga pasar turun. Dengan teori pasar modal dan investasi, di mana perubahan suku bunga, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi memengaruhi harga saham, nilai perusahaan, serta perilaku investor. Pada pertemuan keempat, membahas hasil wawancara kelompok tentang tantangan pelaku UKM. Pembahasan hasil wawancara kelompok menyoroti berbagai tantangan yang dihadapi pelaku UMKM di tengah kondisi yang dinamis.
Secara umum, UMKM masih menghadapi keterbatasan modal, kemampuan manajerial, akses pemasaran, serta pemanfaatan teknologi yang belum optimal. Dari sudut pandang teori, produksi dan biaya, skala usaha yang relatif kecil membuat UMKM cenderung memiliki biaya per unit yang lebih tinggi sehingga daya saing lebih lemah dibandingkan usaha berskala besar. Kondisi ini menuntut pelaku UMKM untuk terus beradaptasi, meningkatkan efisiensi, dan mencari strategi yang tepat agar tetap mampu bertahan dan berkembang. Selanjutnya pertemuan terakhir, Pak Iqbal selaku dosen memberitahu kami salah satu web berita yang berisikan informasi tentang ekonomi bernama Koran. Kami membahas konten. Selanjutnya pertemuan terakhir, Pak Iqbal selaku dosen memberitahu kami salah satu web berita yang berisikan informasi tentang ekonomi bernama Kontan. Kami membahas pemberitaan mengenai bencana banjir yang melanda wilayah Sumatera, termasuk Aceh, yang menyebabkan kerusakan infrastruktur serta mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat. Pemerintah pusat melalui Presiden Prabowo menyalurkan bantuan dana darurat sebesar 4 miliar untuk setiap kabupaten atau kota terdampak, mengingat keterbatasan anggaran daerah. Dana tersebut difokuskan pada penanganan awal dan pemenuhan kebutuhan mendesak korban banjir, meskipun dinilai masih belum sepenuhnya sebanding dengan besarnya dampak kerusakan, sehingga berpotensi memerlukan tambahan anggaran. Peristiwa ini dikaitkan dengan konsep eksternalitas dan kebijakan fiskal, di mana bencana alam menimbulkan kerugian ekonomi yang perlu diatasi melalui campur tangan negara. Hal ini menegaskan bahwa persoalan lingkungan memiliki pengaruh besar terhadap stabilitas ekonomi dan keberlanjutan pembangunan. Sekian pembahasan dalam video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.